Welcome to Queen Mad Channel. Aku bukan penggoda episode 5. Juliana tanya ulang Riko. Ini pertama kalinya majikannya itu meminta dia mencari tahu seorang perempuan. Sebelumnya tidak pernah. Itu karena kehidupan seorang Julian Edward Stewart yang begitu datar dan hitam putih. Seluruh karyawan dan orang yang mengenal Edward semua tahu bagaimana sosok lelaki tersebut. Dia tidak pernah tertarik dengan seorang perempuan, bahkan sampai di perusahaan pun banyak gosip beredar yang menyebutkan jika seorang Edward adalah seorang kelainan seksual, atau biasa disebut dengan gay. "Siapa dia, Pak?" tanya Riko lagi. Edward menatap Riko dengan tatapan dinginnya. "Itu tugasmu," ucapnya setelah itu merebut kunci mobilnya dari Riko dan melenggang masuk ke dalam rumah. Riko yang ditinggalkan terdiam dengan rasa kagetnya. Gawat. Ketua sudah mulai jatuh cinta. Jangan bilang Juliana adalah sosok wanita yang ditidurinya waktu malam itu. Batin Riko mulai menerka-nerka. Edward masih setia memandangi amplop coklat berisi sejumlah uang yang tadinya untuk Juliana. Jika bukan untuk ini, lalu mengapa dia bekerja di sana? Kenapa susah sekali mengambil uang ini? Batinnya bertanya-tanya. Isi kepalanya mulai dipenuhi cuplikan-cuplikan malamnya bersama dengan Juliana. Shit, ini semua karena Dion dan Regan, sialan. Kesalnya. Sebenarnya pada hari itu dia sengaja ingin mengajak Juliana pergi berbelanja agar dia dapat menolak ajakan kedua temannya. Seharusnya dia bisa saja menolak ajakan keduanya mentah-mentah. Namun sialannya kala itu dia kalah tantangan. Dan jika dia menolak harus dengan alasan pergi bersama dengan seorang wanita. Itu sebabnya dia bersedia membayar Juliana untuk ditemani pada malam itu, agar dia bisa bebas dari ajakan kedua temannya pergi ke sebuah klub. Namun naas, Juliana ternyata menolak. Dan siapa sangka mereka malah dipertemukan di dalam sebuah klub, plus dalam posisi dia yang sudah di bawah pengaruh obat perang, esang, dan juga alkohol. Hingga malam panjang itu pun terjadi di antara dirinya dan juga Juliana. Seperti biasa, Juliana akan bekerja di klub pada malam hari. Saat dia sedang bekerja, tiba-tiba dipanggil oleh Mami. "Iya, ada apa, Mi?" tanya Juliana. "Ada yang mencari kamu." Kening Juliana berkerut. Di dalam hatinya bertanya-tanya, siapa yang datang mencarinya? "Sudah, sana cepat kamu samperin," suruh Mami. Juliana pun berjalan menuju ruangan yang ditunjukkan oleh Mami. Dengan sedikit ragu, dia mengetuk dan masuk ke dalam. Saat masuk, Juliana terkejut bukan main saat melihat sosok yang dikenalinya. Edward diam menatap Juliana dengan wajah datarnya. Sedangkan lelaki yang berdiri di samping Edward, yang tak lain dan tak bukan adalah Riko itu menundukkan kepalanya hormat pada Juliana. Juliana pun membalasnya dengan senyuman kecil. "Silakan duduk, Nona," persilahkan Riko. Juliana mengangguk kecil sembari tersenyum. Setelah itu, Riko beranjak pergi meninggalkan keduanya di dalam ruangan. Kening Juliana berkerut. Sungguh dia tidak tahu kenapa Edward memanggilnya. "Maaf, Pak, ada apa?" Akhirnya Juliana memberanikan diri untuk bertanya. "Saya beli kamu." Semakin berkerut saja kening Juliana. "Apa? Dia beli? Apa maksudnya dia akan disewa lagi oleh majikannya itu?" Mata Juliana berkedip berkali-kali menatap Edward yang juga menatapnya. "Apa maksudnya, Pak?" tanya Juliana. "Berhenti bekerja di sini dan fokus saja bekerja di rumah saya. Saya akan bayar kamu 3 kali lipat." Juliana terdiam. Sebenarnya ini kesempatan emas bagi Juliana untuk lepas dari pekerjaan hina ini. Tapi tentu dia juga tidak boleh gegabah, bukan? "Atas dasar apa Bapak menyuruh saya berhenti? Dan mengapa Bapak bersedia menaikkan gaji saya? Padahal kan saya cuma bekerja sebagai ART yang tidak harus Bapak upah sebanyak sampai 3 kali lipat." "Saya tidak bilang kamu tetap bekerja menjadi ART." "Hah?" Juliana terpelongo dengan wajah bingung. "Saya ingin menawarkan kamu sebuah pekerjaan. Saya mau kamu menjadi istri pura-pura saya selama 1 tahun. Setelah 1 tahun kita akan berpisah dan kamu akan saya kasih kompensasi besar berupa uang 5 miliar, 1 unit rumah dan 1 unit mobil." Mulut Juliana terbuka lebar antara kaget dan tak percaya. "Bagaimana? Jika kamu setuju, saya akan tebus kamu malam ini juga."
Tanya Edward. Juliana menggigit bibir bawahnya. Sungguh dia tertarik akan penawaran itu. Tapi bagaimana dengan keluarganya? Dia tidak mungkin meninggalkan keluarganya di kampung yang penuh dengan manusia julid itu. 1 tahun bukanlah waktu yang sebentar bagi Juliana. Mana tega dia membiarkan keluarganya di kampung tanpa dirinya. Pak, jika saya menerima tawaran Bapak, lalu bagaimana dengan keluarga saya? Saya ini janda 2 anak dan saya masih punya ibu, beritahu Juliana. Saya sudah tahu latar belakang kamu, ibu dan anak-anak kamu kita bawa. Dan saya ingin kepura-puraan ini hanya kita berdua saja yang tahu. Juliana sedikit lega mendengar keluarganya akan ikut bersamanya juga. Itu artinya impian dan keinginan dia untuk pindah dari kampung julid itu akan terwujud. Saya setuju Pak, ucapnya tanpa pikir panjang lagi. Edward tersenyum miring. Tak lama, Rico kembali masuk ke dalam ruangan. Urus semua pembayaran pada wanita itu, perintah Edward pada Rico. Rico tersenyum mengangguk. Baik Pak, lalu ia kembali pergi. Dan kamu ikut saya, ada yang harus kamu tanda tangani. Hah? Cengok Juliana. Dia ingin bertanya namun Edward sudah beranjak dan mau tidak mau dia harus mengikuti. Jul, panggil Henny menghentikan langkah Juliana. Henny langsung memeluk tubuh Juliana dengan isak tangis kecil. Aku dengar kamu ditebus, itu artinya kamu udah gak kerja di sini lagi. Aku turut senang Jul, aku senang akhirnya kamu terlepas dari pekerjaan ini. Tapi aku juga sedih, itu artinya kita tidak bertemu lagi, ucap Henny lirih. Juliana mengusap punggung teman baiknya itu. Selama ini hanya Henny yang selalu setia berteman padanya. Tak jarang pula Henny membantu Juliana saat dirinya kekurangan uang. Bagi Juliana, Henny adalah saudaranya. Aku juga sedih, Hen, tapi kita masih bisa bertemu. Aku hanya tidak bekerja di sini. Aku akan sering mengunjungimu. Iya, ya udah, pergilah. Dia sudah menunggumu, ucap Henny melepaskan pelukannya pada Juliana. Sedangkan sisi lain, sosok wanita dengan baju minimnya tengah mengepalkan tangannya, melihat Juliana yang ditebus oleh lelaki kaya dan tampan seperti Edward. Selama perjalanan, Juliana hanya diam saja. Tadinya dia mengira akan dibawa ke kediaman Edward biasa. Namun ternyata praduganya salah. Pak, ini rumah siapa? Tanya Juliana menatap rumah besar dan megah di hadapannya saat ini. Ini rumah yang akan kita tinggali setelah pernikahan. Ibu dan anak-anak kamu akan kita boyong juga ke sini. Alasan saya pindah ke rumah ini salah satunya menjauh dari orang-orang yang sudah mengenal kamu. Saya tidak ingin fakta kamu seorang mantan pekerja klub diketahui oleh keluarga saya. Juliana paham, sangat wajar jika Edward melakukan itu menurutnya. Dan dia tentu tidak akan keberatan, karena dia juga sudah lelah berada di lingkungan kampung tempat ia tinggal itu. Juliana menatap kagum setiap interior rumah yang saat ini ia pijak. Ini 2 kali lipat lebih besar dan mewah dari kediaman Edward yang lama. Rico, bawakan surat-suratnya. Baik, Pak. Tak berselang lama, Rico kembali dengan sebuah map berwarna coklat yang kemudian diserahkannya pada Edward. Silakan dibaca. Jika ada poin yang tidak kamu suka atau kamu ingin menambah poin di dalamnya, katakan saja, ucap Edward sembari mendorong map berwarna coklat itu ke hadapan Juliana. Juliana pun langsung saja mengambil map tersebut dan membukanya. Deretan demi deretan kata yang tertulis di atas kertas putih dibaca oleh Juliana. Itu adalah sebuah kertas yang berisi perjanjian kontrak pernikahan antara dirinya dan Edward.